Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita dua pedoman hidup kita yang dapat kita gunakan dalam menjalani kehidupan dunia dan ukhrawi kita. Kedua hal tersebut Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengingatkan kita tentang hal itu. Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilla abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pedoman hidup yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah tersesat sampai kapanpun dalam kehidupan dunia kalian, bahkan di dalam kehidupan ukhrawi kalian. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita betapa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW merupakan sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulnya yang mulia Rasulullah SAW. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan kita lalai untuk mengingatnya dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Allah tidak mau membuat kita lupa untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Begitu inginnya Allah menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan ukhrawi kita, menolong kita dengan Al-Qurannya dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka Allah tegaskan semuanya dalam surah Thaha ayat 124 sampai 126. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, barang siapa yang berpaling dari membaca ayat-ayatku, membaca Al-Quran yang aku turunkan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka pasti ada kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan mereka dalam kondisi buta di padang mahsyar. Lalu dia protes kepada Allah, lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu ketika dalam kehidupan dunia aku dapat melihat apa yang ada di sekelilingku. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Dulu ketika di dunia datang kepadamu ayat-ayatku,
datang kepadamu Al-Qur'anku, datang kepadamu sunnah-sunnah nabiku, tapi engkau lalai darinya, engkau melupakannya, engkau meremehkannya. Fakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini aku pun melupakanmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan penegasan kepada kita betapa Al-Qur'anul Karim adalah salah satu solusi utama dalam kehidupan kita. Salah satu sarana kita untuk menemukan jalan keluar yang Allah telah siapkan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Di ayat lain Allah tegaskan kepada kita, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar kepadanya dari setiap persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Semua ini, ayat-ayat ini sesungguhnya memberikan kepada kita sebuah keterangan bahwa Al-Qur'anul Karim adalah merupakan penolong yang luar biasa dalam kehidupan kita. Al-Qur'anul Karim tidak saja menyelamatkan kita, menghilangkan kita, menjauhkan kita dari sempitnya dada kita, sempitnya hati kita, kegelisahan kita di dalam kehidupan dunia ini ketika menghadapi persoalan hidup kita di dunia. Tetapi juga kelak Allah menjadikan Al-Quran itu menjadi syifa, penyelamat kita dalam kehidupan ukhrawi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami menurunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, sebagai penolong, dan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai syifa sesungguhnya bukan saja datang pada saat nanti di akhirat kelak, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita, "Iqra'ul Quran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kemudian, di hari kiamat nanti, menjadi penolong bagi orang-orang yang membacanya. Karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran sebagai syifa juga akan datang dalam kehidupan dunia kita, dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan kita, dalam persoalan kehidupan kita. Al-Quran sesungguhnya memberikan solusi hidup dalam kehidupan kita. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita betapa pentingnya Al-Quran menjadi sarana penolong kita, sarana syifa kita dalam kehidupan dunia dan ukhra kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin." Surah Yunus ayat 57. Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, nasihat, peringatan dari Tuhan kalian, wa shifaa'an lima fis sudur, dan menjadi penawar, penyembuh segala penyakit-penyakit hati yang disebabkan oleh syahwat dan subhat dalam kehidupan kita. Syahwat itu mendekatkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sementara subhat mendekatkan kita kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar
merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan datangnya Al-Qur'an, kedua penyakit hati tersebut, syahwat dan syubhat, akan dikeluarkan oleh Allah dalam hati kita karena dekatnya kita dengan Al-Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an, zikir kita kepada Allah dengan Al-Qur'anul Karim. Di sisi lain, Allah menjadikan Al-Qur'an itu menjadi huda, petunjuk bagi kita, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran yang sesungguhnya, wa rahmatan lil mu'minin, dan jalan Allah untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa dianugerahi keimanan dalam hati kita, kecintaan yang dalam terhadap Al-Quran, kerinduan yang dalam untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, keinginan yang luar biasa untuk selalu membaca Al-Quran. Jadikan hidup kita selalu ada Al-Quran di rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran dan janganlah engkau menjadikan rumahmu seperti kuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk membaca Al-Quran. Demikian apa yang kami bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi